dia seperti itu. Lu kan nggak pernah tahu di backgroundnya dia ini dia seperti apa gitu loh. Benar. Karena kan banyak yang kita tahu, aku lah ya, kalau aku udah berkecimpung di dunia malam itu udah dari dulu, udah puluhan tahun gitu. Aku tahu banyak teman-temanku, anak-anakku, model-modelku, LC itu yang pikirin, aku tahu background mereka, motif mereka, keluarga mereka nyekolahin adik-adik mereka. Ya kalau misalkan mereka bilang, ya kok lu ngasih uang keluarga lu uang haram, kok lu nggak nyekolahin adik lu pakai uang haram. Sekarang kita pakai logika aja deh. Itu hidup dia, pilihan dia nyaman dengan pilihan dia nyaman dengan hidup dia bekerja untuk keluarganya dia. Kenapa kamu harus judging gitu loh? Karena kamu nggak pernah ada di posisi orang itu. Bagaimana kita nggak pernah tahu sepertiga malamnya dia itu ibadahnya apa. Kita nggak perlu sepertiga malamnya itu tangisan dia, jeritan dia itu seperti apa. Kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu itu mungkin dari sosial media, hidupnya happy, hidupnya bahagia. Yang lu lihat dia punya banyak duit, dia nggak punya problem. Kita nggak pernah tahu karena nggak semua orang itu bisa nge-share tentang kehidupan dia pribadi itu ke sosial media. Kan maksud saya tuh orang Indonesia tuh kebanyakan tuh punya perspektif satu yang disetarakan semua. Semua orang tuh harus begini nih. Kebanyakan bagi orang kita kan, lo umur 25 lo kawin, lo punya anak, lo sukses, lo punya mantu, udah selesai hidupnya gitu. Tapi kan ada orang yang nggak milik, contohnya nggak kawin, contohnya dia nggak pengen punya anak gitu. Tapi kan ujungnya apa sih kalau di sana kan? Dan kadang tuh kalau orang punya trauma itu karena kita nggak pernah tahu. Jadi berusaha untuk kita menerima opini dan pendapat orang lain. Kita nggak pernah tahu, mungkin orang-orang itu ada traumatik sendiri tentang rumah tangga, tentang kehidupan, tentang apapun, kita nggak pernah tahu. Benar. Dan kadang tuh kalau orang punya trauma itu diketawain sama temennya. Benar. Ya kan? Sebenarnya beberapa trauma tuh dari hal-hal sepele. Tapi itu malah jadi trigger buat nanti pas jadi dewasa atau tuanya. Kadang tuh orang tuh, lo gitu aja masa gitu sih? Gitu. Itu kebanyakan. Kenapa kita jadi ngomong begini? Aku mau pelakor ya, namanya Merdeka sayang. Komen dong omongan Sahrul yang bilang kamu pelakor. Iya emang aku pelakor sayang. Enak banget kontol laki orang kayak gini. Aku tuh paling suka pokoknya ngisep titip laki orang. Aku mah pelakor ya. Namanya kita kerja aja di lonte ya pelakor lah kita kan, tapi nggak ngelakor sih. Kita bobo doang sama suami orang, tapi nggak ngerebut. Tapi kalau misalkan emang dibilang pelakor, iya, enak kok GBP sangat pelakor. Endul, titip tuh endul say, apalagi titip laki orang, endul banget. Orang tuh punya simptom masing-masing kalau nggak pernah tahu. Pokoknya intinya guys, intinya tuh berusaha untuk gak gampang ngeremehin opini orang atau apapun itu. Terus ketika kamu bilang, ini kan bukan alasan buat itu, ini bukan alasan buat itu, bukan urusan kalian. The thing is, orang tuh punya kehidupan masing-masing yang kalian gak perlu tahu. Nikmatin aja apa yang kalian lihat, gak usah komen kalau bisa kayak gitu. Bener gak? Apa yang JP posting, contohnya nih JP kan selebgram, JP kan suka posting apa. Kebanyakan kan komen yang nggak benar, nggak bermutu gitu. Mending lo nikmatin aja gitu, just be quiet. Ini benar nih, ini pinter nih. Apa kebanyakan orang Indonesia tuh apa namanya all mind Mati juga boleh. Itu masih pola pikir mereka tuh masih pola pikir jadul. Kak, boleh komen gak kak? Sebenarnya ya, mereka tuh bisa merubahnya, tapi mereka itu kebanyakan udah kayak nggak peduli aja itu mau itu orang dia yang dikatain sakit hati atau enggak, they really don't care. Mereka nggak peduli sama sekali. Yang mereka tahu, yang penting apa yang mereka pengen ucapin diucapin aja, entah itu bakal nyakitin tuh orang atau enggak, mereka nggak peduli. Karena kan balik lagi ke SDM-nya. Kalau SDM-nya nggak nyampe ke situ, mau kita kasih tahu kayak apa, lu nggak boleh begini, nggak akan bisa. Kita punya orasi di kampus aja. Tuh, nggak nanya, open minded itu pilihan say. Nggak ada paksaan lo mau open minded atau enggak. Itu bukan pilihan, ini bukan open minded. Itu tentang apa yang kamu mau. Iya, dan pola pikir itu bukan open minded, it's different, just different. Itu ada Cika, naikin Cika tuh. Main Cika. Ayolah kok Cika, buki besi.
Next Donte tuh Jolie ya. Tuh, masa gue dibilang transgender? Alena tuh bukan transgender guys, dia Transjakarta. Gila. Udah. Berarti Cika nggak angkat loh. Mana? Oh nggak naik sih, Cika. Cika angkat. Cika ngilang lagi, Gem. Udah. Udah. Masih ada di sini. Naiklah kau Puki Besi. Udah. Berapa kali? Kita udah nggak bisa di Putri Indonesia, udah tuaan, guys. Itu udah 30. Udah. 30 ke atas. Berarti Cika nggak angkat loh. Kok nggak bisa naik Cika? Cika angkat. Dia lagi bersihin poolnya itu. Orang dia masih ada di sini. Tuh, udah nginvite berapa kali? Dibuka sama dia. That's right. Apa? Nggak diangkat. Ya, mungkin dia lagi goyang kali. Kayaknya apa sih? Kok nggak bisa naik Cika? Can expect what people need. We are not them. To do Nggak your angkat di Cika sama dia. That's right. Apa? Gak diangkat. Ya mungkin dia lagi goyang kali. Kenapa tadi ngomong apa ya? Karena apa? Itu tadi ada yang ini. SDM yang tinggi, dia tidak akan punya waktu untuk mengkritik orang lain. Dia tidak akan. Gue tuh pengen tahu kayak netizen tuh kalau mau kritik tuh langsung pakai akun asli, jangan fake account. Ya kebanyakan tuh mereka suka pakai fake account. Iya. Dan kebanyakan ya orang-orang yang suka mengkritik itu orang-orang yang SDM-nya rendah. Karena apa? Kalau dia memiliki SDM yang tinggi, dia tidak akan punya waktu untuk mengkritik orang lain. Dia tidak akan punya waktu untuk mikirin orang lain. Karena dia fokus sama hidupnya sendiri. Akan fokus sama hidupnya sendiri, akan fokus sama pekerjaannya, akan fokus sama lingkungan dia. Tapi kalau misalkan orang-orang yang suka seperti itu, berarti dia yang SDM-nya rendah gitu loh. Yang dia masih sibuk gitu loh mencari kesalahan orang lain, sementara dia nggak sadar kesalahan dalam kehidupan dia banyak yang harus dibenahi. Bener, dan mereka terlalu nggak punya kerjaan kali ya. Iya. Punya kerjaan, kadang-kadang punya kerjaan, cuma itu mereka itu SDM-nya rendah, jadi dia fokus sama kesalahan orang lain, tapi dia tidak melihat dan tidak menilai kesalahan yang ada pada dirinya sendiri. Mereka tuh bisa sampai ngorek-ngorek gitu ya. Iya. Padahal kenal juga enggak. Ya tapi sih itu emang itu salah satu resiko jadi orang terkenal sih kayak gitu ya Tian ya. Fame, itu resikonya fame. Tapi sometimes orang tuh dengan gampangnya bilang ya udah salah sendiri terkenal. Kalau nggak mau terkenal jangan. Dari itu kadang-kadang kayak aku kayak tersinggung dengan satu kata gitu kan ya, tiba-tiba aku bahas gitu, terus ada aja yang bilang kayak gini, ya kalau lu nggak mau dikomentarin ya jangan jadi artis, jangan jadi influencer, jangan terkenal. Gue juga nggak mau say. Ya kalau misalkan memang tiba-tiba gue dapat rezekinya gue terkenal, tiba-tiba gue dapat rezekinya popularitas gue naik, ya berarti itu kan emang udah rezeki yang harus gue nikmatin dong. Betul. Gitu loh. Kalian nggak tahu gimana kerja kerasnya Jimmy dulu prosesnya itu loh. Nah, Sally tuh tahu banget proses gue. Dan Sally tahu dulu itu ya, zaman gue belum terkenal, gue udah punya poster sama salon. Nama gue di tag dong, nama gue. Katanya lo suruh ngetek nama dia. Kalau bawa nama gue di tag. Anjing. Intinya kan kalian nggak pernah tahu kayak perjuangannya Jimmy dulu gimana sampai di posisi sekarang gimana. Karena yang orang itu ngomong gitu loh, orang tuh kadang nggak ngerti prosesnya, cuma aja gue tuh takut tau kayak gitu-gitu. Aku tuh udah nikmatin aja kan Kim. Iya. Nice girl, yes of course. Dia is nice girl. If you like. Alena Bamit asli Batam atau bukan? Yes, Aku bukan, aku malam. banget sama jakun gue, gak ada jakun. Aku cowok. Bukan masalah tanpa netizen yang gak punya kerjaan yang nggak makan naik, bukan begitu masalah. Kemarin bahas Cuma lebih baik aja gitu, jangan komentar, itu aja. Mas, gue gak ada jakun, sudah bilang ada jakun gimana sih? Tuh, level banget sama jakun gue gak ada jakun. Bukan masalah tanpa netizen yang gak punya kerjaan yang nggak makan gak naik, bukan begitu masalahnya. Cuma lebih wise aja gitu, gak berkomentar, gak mengerti, itu aja sih sebenarnya. Bijak.
lu sibuk fokus hanya dengan Emang siapa yang bilang hidup gua nggak butuh netizen? Kita nggak ada bilang itu. Ada bilang itu, Kita kita bilang cuma lu bodoh deh, makanya itu SDM lu terlalu rendah ya. ya kan itu. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita obrolin, lu nggak bisa mencerna karena apa? SDM lu terlalu rendah. Lu sibuk fokus hanya dengan hal yang buruk gitu loh. Tapi lu nggak fokus hal yang baik dan hal yang positif. Jadinya Dan saya SDM nggak pernah apresiasi yang bagus. iya. Jadi lu kayak begitu, apapun orang ucapin salah, apapun orang omongin salah. Orang bicara apa, lu jawab bahasnya apa. Itu karena SDM lu rendah. Nggak nyampe. Kalau gue mau ngomong SDM gue rendah, jujur SDM gue rendah sebenarnya. Cuma karena gue berteman di lingkungan gue orang-orang pintar, akhirnya gue bisa menempatkan diri gue untuk ada di peringkat SDM yang tinggi. Walaupun mungkin ya kalau diukur SDM gue rendah, tapi setidaknya gue nggak bodoh kayak lu. Intinya tuh gini loh, Pegang nggak sih? Itu panas banget ya, Jam. oh ya, ya udah, ini bentar. Jam berapa di sana DLG siang ya? Pagi. Cuma seru aja. Jam pagi. Gue habis pergi sama Sally, pulang-pulang laparan kayak nggak bisa tidur. Di New York nanti kita party di mana ya? Yang seru ya? Yang seru lah. Seru tahu. Vegas nggak sih? Tapi itu panas banget loh ya. Panas Nggak kan. ya? Katanya Sally lu minum aja kagak dia. Iya sih. Cuma seru aja, liat bule-bule gitu kan. Iya sih, seru sih. Kok nggak enak? Vegas kita naik party terus setiap malam party. Seru tau. Ini berapa tempatnya? Oh, kita ke apa namanya kemarin tuh? Tahu kan? Tahu. Ya, kita juga main Tahu. tempat omnya juga kemarin. Encore. Ya, omnya seru, laki banyak banget. Terus apa namanya kita ke Encore gitu. Itu DJ pasti seru untuk all summer. Kemarin Martin Garrix yang pas di Omnia. Ini gua apa tempatnya? Tempatnya ini loh. Jadi muka aku jadi ke atas. Bahas apa sih ini, head comment kah? Bahas apa yang bisa dibahas aja saya. Bahas apa yang bisa diomongin aja guys. Ke Atlanta mah banyak rapper-rapper terkenal. Ih seru tadi ya. Ya, gara-gara gua ngerebut lakinya dia. Kontol lakinya dia enak banget ya, air mani kalau sekali itu 1 ember. Udah guys, gak usah ngomongin orang di sini guys. Ya netizen ini tolol ya, digiring opini percaya Mereka gitu loh. pengen nguber sampai lo bilang iya, Iya. ngerti nggak? Makanya gue iyain terus gitu loh. Kalau udah iya lo seneng, mereka seneng. Jadi mereka tuh masih gampang digiring untuk sama fitnahan, terus percaya saking tololnya mereka. Itulah otak lu, SDM lu tuh ditinggiin lah biar pinter. Kak, dia gelar Alena apa ya? Biasa persahabatan. Emang apa untungnya gue bahas dia pertama? Gelar apa sih? Problemnya apa? Masalahnya Mampus apa? lo netizen. Dan Pokoknya intinya tuh kalian apa kita yang tuh gak nggak gua benci. bahas gitu loh. Netizen juga enggak, benci juga Untuk enggak gitu kan. Ya, cuman kayak yang dibahas tuh lebih wise aja gitu loh dalam ngomong ngetik ya. Apa yang disampaikan Apa yang gue harus bahas dia? Emang apa untungnya gue bahas dia? Pertama, problemnya apa? Masalahnya apa? Dan hak kalian apa juga untuk gue ngebahas gitu loh. Gak penting. Untuk hal yang gak penting ngapain gue harus bahas? guys, intinya tuh kita tidak perlu klarifikasi sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Iya. Nanti kalau giliran gue klarifikasi sampai titik, dibilang gue butuh pembenaran, butuh pembelaan. Gue nggak butuh. Jadi kalau misalnya kalian bilang gue pelakor, nggak pulang, iya. Titit lakinya enak, peju lakinya, setiap gue ngewe sama dia, ember. Nih rahim gue nih, anak lakinya dia nih, penuh nih dalam pempek gue nih, air spermanya. Intinya tuh waktu yang menjawab semuanya kok, semua. Udah jam berapa sih? Apapun itu. Di sini udah jam 7.12. Jam 7.12. Cika kemana sih? Apa yang ada Cika tau di sini? Belum nikah, apa Oh, are you been land? Nggak ada. Tuh ada yang nanya kau apa kabar? Ada. Kalau misalkan Oh, I am good. Kerjakan bohong. Gini ya guys.
Kerjakan dalam konteks apa? Anak Kalau kondom misalkan katanya. oke, kalau misalkan emang dia belum pernah ngewong, gue juga nggak pernah tahu ya. Udah jam berapa sih, sana? Seperti apa. Tapi kalau Di misalkan sini udah jam nggak mungkin 7.12. nggak mungkin. Jam 7.12. Anak umur 13 tahun aja udah pasti bisa jolik di Indonesia, apalagi bule. Pak Gap, bule yang belum nikah, apakah masih ada yang perjaka? Nggak ada lah. Ada, kalau misalkan ada yang bilang bule perjaka, bohong. Gini ya guys, perjaka dalam konteks apa? Kalau misal oke, kalau misalkan emang dia belum pernah ngewong, gue juga nggak pernah tahu ya kultur mereka itu seperti apa. Tapi kalau misalkan kayak nggak mungkin dia nggak coli, nggak mungkin. Anak umur 13 tahun aja udah pasti bisa coli di Indonesia, apalagi bule gitu kan, apalagi bule gitu. Jadi kalau misalkan kayak ada bule yang belum nikah terus dia perjaka, enggak lah, kayaknya nggak mungkin. Bule itu umur 13 tahun itu udah sex education dari keluarganya dia. Jadi udah diajarin seks sama keluarganya tentang kondom itu apa, melakukan kondom, jangan sampai keluar di dalam, hubungan badan itu nanti berakibat apa, kehamilan itu apa, seperti itu. Sudah diajarkan di umur 13 tahun. Kalau kita kan masih hal yang tabu kan untuk ngajarin anak-anak kita. Makanya kebanyakan anak-anak kita tuh bablas. Ada yang umur 13 tahun tiba-tiba udah ngerti seks, umur tanpa kondom, umur akhirnya hamil, gunting kayak gitu. Nah, kalau bule diajarin, kamu boleh nanti melakukan hubungan seks tapi pakai kondom, bilang jangan sampai nggak pakai kondom, jangan sampai keluar di dalam, biar pacar kamu nggak hamil gitu loh. Jadi mereka ajarin gitu. Itu namanya sex education. Itu tuh penting banget ya, tapi sayangnya masih beberapa tuh nganggepnya tabu. Iya, kalau di Indonesia penting banget. Gimana orang bisa hamil tuh gimana, pengaman tuh gimana, itu penting. Benar. Orang di sini kalau misalkan kayak apa, lu kedapatan pakai klub atau apa bawa kondom aja. Ini temanku ya, di mana ya dia di ini, ada kondom di Pontianak ya kalau nggak salah. Apa di mana gitu, ada kondom dalam tasnya. Terus pas ada razia sama polisi, kata ini kamu kenapa dalam tas kamu ada kondom? Dia bilang, kamu prostitusi ya? Terus kan dia bilang, Pak, sekarang kalau misalkan kondom, kalau bapak ngerajia kondom, kenapa bapak nggak ngerajia Indomaret sama Alfamaret katanya? Di Alfamaret sama Indomaret banyak jual kondom digituin, di apotek juga banyak jual kondom. Berarti mereka yang penjualnya itu mereka apa, ini dong kayak prostitusi dong. Begituin sama temanku. Karena di Indonesia ini lucu, aneh. Dianggapnya tabu, Gap. Iya, jual kondom di Eropa ya. Aku nyampe ke Paris di airportnya, di toiletnya jual kondom guys, ada box kondom. Jadi kita tinggal bayar, kondom keluar. Let's we meet for dinner at Sulibian. Cece, I'm not in Indonesia anymore. I'm sorry. Oh, taksi ya, Cece. Kak Gepin bisa halim nggak? Aku Bisa halim itu apa? Dan aku suma bisa airport. Itu kan private si orang. Iya, sebenarnya kondom itu butuh loh, supaya untuk mencegah tidak hamil, supaya mencegah tidak kena penyakit menular, penyakit kelamin. Tapi di Indonesia itu malah nggak boleh jual kondom. Ada kondom nggak boleh. Ya sekarang kondom itu butuh. Iya, intinya tuh orang bawa kondom itu buat safety loh sebenarnya. Iya. Nah, makanya kebanyakan orang di Indonesia itu kayak positif HIV, hamil di luar nikah, hamil muda. Karena apa? Karena mereka itu mau beli kondom aja mereka malu, karena tabu kan, takut ini takut apa. Udah gitu kalau mereka bawa kondom dan dompet mereka, takutnya pas ada razia atau apa mereka malah ditangkap karena bawa kondom. Dan lu percaya nggak? Dulu waktu gue pernah ikut seminar, kebanyakan orang Indonesia itu di daerah, mereka nggak tahu gimana caranya tertular HIV. Benar. Mereka nggak tahu. Itu parah banget menurut gue. Padahal harusnya ketika lo udah menginjak dewasa tuh penting banget untuk tahu gimana penularan seksual disease itu semuanya. Tapi orang sini tuh kayak dijauhin gitu loh, kayak informasi. Benar. Kalau di luar negeri kan orang positif HIV orang dirangkul kan, dikasih obat, dikasih apa semuanya sampai benar-benar ya dia sehat dan dia tetap bisa bekerja gitu. Kalau di Indonesia kan kita malah dapat diskriminasi. Oke, di sini tuh banyak yayasan yang sangat banget menolong yang orang yang udah positif tuh ada obatnya semua, dan lo tuh feel free datang, lo nggak perlu malu, lo nggak perlu apa, di treat secara reguler, even though kayak lo cuma prep aja, bener-bener kita care banget sama mereka. Makanya intinya tuh ya, sex education tuh penting. Penyakit orang nggak main. Di mana itu gue ya? Oh, di Jawa Barat ya. Jawa Barat tuh di kampung.
Mereka tuh tanya HIV itu apa, nggak tahu. Tuh, berarti kan banyak orang yang Nggak tahu. tidak teredukasi gitu loh dengan cara Bayangin. Emang iya, benar. Ya, makanya banyak angka itu tuh jadi tidak ada loh Ya. di kota. Sekarang di Indonesia yang terbesar banyak yang tertular virus HIV itu Jawa Barat. Jawa Barat nomor 1 loh. Kedua Jakarta, ketiga Batam, keempat itu gimana ya? Keempat ya. Tuh berarti kan banyak orang yang mungkin tidak teredukasi Iya, gitu loh dengan cara nggak ngerti. dengan Karena kalau orang berhubungan seks tuh aman-aman aja semuanya. taunya ngewe gitu muncul di dalam ya, kena HIV. Oke lah kalau misalkan kayak puting ya, kalau misalkan kalian tidak tertular HIV, oke, anak kalian nggak masalah. Tiba-tiba kalau misalkan kayak dengan pasangan kalian, salah satu pasangan kalian udah kena HIV, terus kalian ngewong nggak pakai kondom, terus puting, yang kasihan siapa? Anak kalian. Emang the thing is like we need more people to do that. Iya, Lu lagi ya, Iya, di Jawa Barat tuh gede banget. lu bikin tuh kayak edukasi yayasannya gitu. Ya kan? orang Indonesia itu percuma. Kita mau tarik urat pun mereka nggak akan paham gitu loh. Iya. Tapi sedih loh waktu gue di Jawa Barat itu gue nanya di dekat Labuan Ratu gitu ya. Tahu HIV atau enggak? Dan di situ ternyata angkanya banyak banget. Iya, nomor 1 loh sekarang di Indonesia, Jawa Barat. Normal. Pas angka terjadi itu Jawa Barat, bener kan? Iya, di Jawa Barat tuh gede banget. Kebanyakan Benar. Ada yang bilang apalagi kalau suami yang kerja di luar sebenarnya itu wajib tes HIV. Iya benar banget. Karena apa? Takutnya kasihannya ke istrinya dia. Istrinya nggak sakit nih. Tiba-tiba dia pulang, dia sering jajan, pulang bawa penyakit, terus ngewong istrinya. Ujung-ujungnya anaknya positif, istrinya positif, dianya positif. Tertularnya dari dia. Kebanyakan seperti itu. Makanya sekarang itu kan ada sistem sebelum nikah kita harus Iya, sekarang sebelum nikah sama ketika lo masuk rumah sakit kan dicek HIV. Iya. Maaf, nah. Gitu. Jadi sekarang kalau misalkan kalian mau nikah sama pasangan kalian ajak aja dulu ke rumah sakit untuk cek HIV. Tapi kan Itu penting kan persyaratan nggak sih? Hah? Persyaratan nikah nggak sih cek HIV itu sekarang? Sekarang iya, tapi belum, aku nggak tahu sih, nggak tahu udah menyeluruh atau bukan. Tapi ada beberapa tempat yang sudah di Bali sudah. Benar. Karena kemarin waktu saudara gue nikah tuh ada tes HIV. Iya, di Bali sudah. Tapi yang mungkin orang-orang yang open mind, dia akan melakukan hal itu. Jadi biar kalian tahu. Jadi sebelum nikah kalian udah tahu pasangan kalian ini punya penyakit HIV atau bukan. Jadi walaupun kalian sudah saling mencintai ya, misalkan entah cowok kalian nih positif HIV, tapi kalian cinta sama dia, kalian sayang dan tetap mau melanjutkan pernikahan, it's okay. Itu ada Caranya. ada caranya supaya kalian di saat lahiran itu anak kalian nggak positif. Ada rumah sakitnya juga, gitu, rumah sakit tertentu yang mungkin kalian bisa searching atau tanya ke yayasan-yayasan yang ada di daerah kalian. Iya, kalau nggak salah ada timingnya kapan boleh berhubungan seksual, kapan boleh hamil gitu kan? Ya. Dan banyak kok HIV yang akhirnya bukan sembuh, yang virusnya itu tidur karena emang Tidur. dapat obatan yang benar gitu. Obatan yang Jadi benar. jangan pernah takut buat tes, jangan pernah takut buat Nggak usah takut, nggak usah maknya, karena HIV itu sekarang gini ya, buat kalian semuanya, kalian nggak usah takut dan nggak usah malu cek darah, tes HIV. Kenapa? Karena HIV itu sudah ada obatnya, walaupun obatnya tidak menyembuhkan, tapi menidurkan virusnya. Jadi kalian bisa, misalnya ada positif HIV, kalian bisa hidup lama banget, bisa 10 tahun, 20 tahun, sampai 30 tahun. Kalau misalkan kalian penanganannya tepat, kalian rutin minum obat, cara pola makan kalian sehat, terus tidur kalian sehat, kalian tidak minum alkohol, kalian tak drum, kalian bisa hidup lebih lama. Nah, tapi kalau misalkan kayak diabetes, stroke, itu udah itu udah nggak ada obat. Jadi cuma kalian yang tahu. Diabetes itu nggak ada obatnya, lebih parah loh, lebih mengerikan loh stroke sama diabetes itu. Itu udah perjanjian seumur hidup tuh ya. Iya, kalau misalkan HIV itu mungkin hanya kalian akan dapat sanksi sosial kalau misalkan banyak orang yang tahu. Makanya
kalian pergi aja cek aja pergi ke tempat-tempat gratis kok, cek SIV itu gratis. Kalian bisa datang ke klinik-klinik, ke yayasan, ke puskesmas, bisa kalian cek, dan itu rahasia. Suster dokter itu tidak punya hak dan tidak boleh memberitahukan atau nge-share hasil tes kalian. Jadi cuma kalian yang tahu. Jadi di saat kalian tahu, kalian bisa konsultasi sama dokter. Dok, saya ini positif. Saya harus bagaimana? Kalian akan diarahkan tuh. Kalian akan diarahkan ke yayasan-yayasan yang ada di daerah kalian untuk mendapat terapi. Apa sih obatnya itu? SRV. Terapi SRV ya? Iya, SRV. Jadi obatnya ARV. Jadi obatnya itu yang akan menidurkan kalian, menidurkan virus itu sampai bertahun-tahun, dan itu harus konsisten. Kalian harus perjanjian seumur hidup sama tuh obat, karena itu minumnya nggak boleh telat gitu loh. Iya benar-benar. Intinya tuh pokoknya guys, kalau bisa tuh preventif sebelum terjadi hidup sama kalian. Dan HIV itu bukan cuma buat pasangan gil, perempuan dan laki-laki. Laki-laki juga banyak banget. Bahkan sekarang itu kasiannya ya, banyak perempuan-perempuan yang pakai hijab itu kena positif HIV. Kenapa? Dari suaminya. Dia nggak pernah tahu suaminya nakal di luar. Suaminya jajan, nggak suka pakai kondom, sering jajan, akhirnya pulang ke rumah melakukan hubungan badan sama istrinya, akhirnya istrinya yang kena positif HIV. Tiba-tiba banyak dokter atau yayasan-yayasan tuh yang kaget, kok ibu-ibu rumah tangga pakai hijab yang nggak pernah kemana-mana atau apa bisa positif HIV ya, karena dari suaminya, dari pasangannya tertularnya. Dan kebanyakan ya si bapak-bapak ini juga nggak paham kayak HIV ya. Iya, main jajan, ngewong, nggak pakai kondom, udah. Yang penting itu. Yang penting enak. Sebenarnya juga apa ya? Ya penting sih orang tahu HIV itu apa, resikonya apa gitu. Resikonya nyawa loh guys. Beneran. Sesuatu nggak bisa kalian rubah lagi seumur hidup. Jadi kalau kalian nggak terapi obatnya itu nyawa kalian cepat akan berakhirnya. Dan jangan pernah malu atau takut untuk periksa. Sekarang semua tuh sekarang rahasia berkata gitu kan. Terus kalau malu juga pertama nih penasaran takut. Di Tokopedia gitu tuh juga ada ya yang alatnya buat cek dulu. Iya ada. Halodoc juga. Iya jadi kalian bisa cek dulu tuh. Itu bener ciri-cirinya gimana itu yang kena, nggak ada ciri-ciri kayak gitu. Kalau HIV itu nggak ada ciri-ciri kecuali dia udah AIDS, udah kena AIDS baru kelihatan badannya kurus, badannya banyak koreng-koreng, terus pokoknya dia sering kayak sariawan, sakit-sakitan. Tapi kalau misalkan HIV itu nggak ada syaratnya, karena ada orang yang gemuk banget tiba-tiba dia positif HIV, karena nggak bisa kita prediksi orang itu gemuk, oh dia sehat, jadi nggak ada penyakit. Orang itu kurus dia pasti penyakitan, nggak bisa seperti itu kan prediksinya. Karena dia nggak langsung kenal, bisa nunggu sampai 3 tahun 5 tahun. Iya, bisa lama, bertahun-tahun, tergantung pola hidup kalian. Kalau pola hidup kalian sehat, sering olahraga, makanan kalian sehat, tidur kalian sehat, kalian nggak ada narkoba, kalian nggak alkohol, itu lama munculnya, bisa 5 sampai 8 tahun. Ya itu sekarang tuh imun sistem kalian guys, jadi sistem imunnya tuh lemahin banget. Jadi ini orang AIDS nih ya macam-macam sakitnya. Ada yang sakit paru-paru, iya. Ada yang tiba-tiba komplikasi apa, ada tiba-tiba nanti kena apa tuh ya? Itu otak tuh. Iya kayak lupa gitu, kayak amnesia gitu kan. Itu apa tuh namanya? Ada virus di kepala tuh kayak iya pokoknya itu apa sih namanya? Virus di kepala, Tuhan, Allah bener nggak? Itulah pokoknya virus di kepala itu meningitis. Iya meningitis. Aku pelakor, bener pelakor. Aku suka jadi pelakor. Aku suka ngisep titik suami orang. Aku suka nelep hidungnya, terus aku kumpulin pejungnya dalam ember. Jadi kalau misalkan besok, kalau misalkan aku mau breakfast, aku ambil pejungnya, aku tet. Seneng banget aku tet. Itu hobiku. Jadi fase awalnya tuh HIV dulu guys, HIV baru ketika imun sistemnya kalian nggak bisa melawan lagi, udah jadi AIDS. Kalau kalian nggak minum obat, ya cepet akan jadi AIDS. Jadi ini buat yang suka seks ini, kalau bisa please pakai kondom, tapi kalau bisa jangan seks dulu sebelum menikah kalau bisa. Tapi sekarang susah lah, anak umur 13 tahun aja seks. Bener, intinya tuh satu,
harus sadar diri gitu loh. Aku Kalau yang pelan-pelan nggak? temen Aku pelakor. seusia aku udah ada yang meninggal. Hati gue ketawa. Kalau udah serang HIV itu kayak udah serang penyakit betul. Oh, tau nggak? HIV tuh kayak apa? Kayak COVID. Kayaknya lebih parah dari Ya COVID. makanya tipenya sama ketika kamu punya apa? Penyakit bawaan, udah itu diserang. Benar. Itu diserang sama kayak COVID. Itu juga banyak yang nggak tahu juga tuh. Pelakor Ada pernah suntik virus nggak sih? emang Aku apa sih kan suntiknya pikirin sih ini sih. Aku pelakor guys. Aku tuh seneng ngisep titik orang. Titik suami orang tuh suka banget. Jarumnya gede. Pokoknya titik suami orang yang kalian titik-titiknya ngaceng, pengen isep, pengen cewek, pepek pak lesu. Cus lah. itu dia prakteknya jangan lupain IMS juga benar. IMS tuh Jarumnya gede banget, Bo. apaan? Infeksi menular seksual, kalau bahasa Inggrisnya itu STD. Oh iya, yang kayak spilis ya. Transfer disease itu juga banyak yang nggak tahu juga tuh. Iya benar. Kau udah pernah suntik spilis nggak sih? Aku sih suntiknya sih ini sih bukan kayak gitu sih, aku lebih ke imun. Meningitis aku udah pernah pas umroh. Suntik spilis tuh sakit banget, jarumnya gede. Ih, aduh, Nggak ngerti juga. aku udah pernah. Belum. Aku Udah pernah kemarin sekali, aku tahu sekali tuh suntik spilis, suntik antispilis itu. Jadi suntik antispilis tuh bener-bener kayak jarumnya gede banget, Bo. Aku tuh kayak patah mentok. Aduh, udah sama dokternya, Dok, patah silikon, doang kayak gitu kan. Jadi jadi apa? Cari posisinya ya. Aku bilang yang kosong. Sakit banget. itu ya itu ini gue juga suka penasaran nih sama pertanyaan ini. Kalau kenapa rambut nggak, gue yang gue pengen tanya ke lu, kenapa rambut lo bisa tumbuh sampai sini Nggak ngerti juga. banyak ya rambut lo ya? Karena cuma kalau gue emang dari dulu sering pakai minyak kemiri sama lidah buaya, kadang-kadang lidah buaya. Cuma kan di Jakarta dulu sama di Bali sekarang sih kan susah nyari lidah buaya. Kalau di kampung gue kan banyak kan. Nah cuma apa namanya pakai minyak kemiri. Maksudnya Gibi bukan suntik sipilis sudah kena, dia vaksin anti ARV sudah berapa lama pala lu? Gue suntik antispilis. iya, jadi preventifnya guys, bukan maksudnya kena sipilis baru suntik. Nah spilis baru disuntik. Nah, Jadi kita harus suntik. Gibi itu Harus suntik vaksinnya, intinya vaksinnya. vaksinnya. Karena kan kita nggak bisa menutup kemungkinan juga ya kalau kita sama pasangan kita ya, sama pasangan kita pasti kan kayak kita sering nggak pakai kondom kan. Nah dan kita nggak tahu tuh pasangan kita entah nakal di luar sana atau apa gitu loh. Jadi suntik antispilis. Kebanyakan cowok-cowok itu kayak nggak menunjukkan kalau mereka nakal. Iya kan. Cowok-cowok kan sama kita kan dia menunjukkan dia setia, dia baik, dia tidak nakal. Padahal kita nggak pernah tahu di luaran dia nakal atau apa. Lebih hati-hati lah pokoknya guys semuanya. Ya dia sibuk nyari duit jadinya capek. Karena di Indo tuh bener-bener masih jarang sih kayak komunikasi kayak gini tuh, ilmu apa? Kok ilmu sih, pengetahuan tentang seks, penyakitnya apa tuh nggak ada. Yang di Indo tuh diutamain agama Itu guys. paling untuk Kak rekomendasi dong obat diet. Kak Gepi lagi halangan ya soalnya emosian. Aku lagi capek, berapa hari ini aku capek. Capeknya itu benar-benar capek tenaga. Lebih capek tenaga sih, bukan capek pikiran. Karena aku ngurusin semua barang-barang ini apa, kan lagi sel kan, jadi benar-benar capek banget, packing terus beberes, abis pulang dari kampung, perjalanan panjang juga. Jadi benar-benar capek gitu loh. Debbie sibuk nyari duit jadinya capek. Iya, aku kan sibuk nyinyirin orang, bukan sibuk nyinyirin orang, enggak. Aku sibuk nyari duit, sibuk kerja, cari cuan, buat makan, buat hidup, buat nafkahin keluargaku. Itu tanyain tuh Kak, rekomendasi dong obat diet. Obat diet, Vesta Slim dong. Vesta Slim tuh. Iya. Hidungnya kenapa ujungnya merah Mbak? Itu mau jebol ya implan. Iya deh kayaknya aku ketinggian. Harus cepat-cepat itu kalau bongkar itu. Nanti kalau pas sudah bisa dapat green card ke Thailand aja. Iya, enggak kayaknya Turki deh ya. Iya, Turki juga bagus, ganti tulang telinga. Yang dari ini loh, yang dari apa? Rusuk. Oh ini apa tulang rawan.
tulang rawan. Bukan ini. Iya tulang dari rawan diambilnya. Itu rawan ya? Tulang iga. Iga ya, rib. Kan kalau itu dia nggak akan bisa jebol. Opini terus gitu, jadi kan ujung-ujungnya lama-lama kan sampai sampai si Dajjal itu menggiring opini kalau gua ngelaporin lakinya si Talia. Kata gue ini kok berantem terus. Apapun manusia pasti. Iya mereka tuh seneng ngeliat orang berantem gitu loh. Iya guys. Dan aku padahal kayak gua tuh gua nggak pernah bahas siapapun. Even gua berantem sama seseorang itu, kalau gua masih gua masih menganggap dia teman atau dia bekas teman yang mungkin dia ada sisi baiknya, gua nggak pernah ngomong sama sekali. Tapi orang itu yang ngomong sendiri, dia berantem sama gue udah bukan temennya dia, ini dia menggiring opini terus gitu. Jadi kan ujung-ujungnya lama-lama tuh sampai si Dajjal itu menggiring opini kalau gua ngelaporin lakinya si Talia. Ujung-ujungnya kan orang sesabar apapun manusia pasti ada batasnya gitu loh. Pasti ada batasnya. Tujuan dari Alenabah, tujuan aku apa coba? Ayo sebutin tujuan aku, Habib. Pinter, jadi emang gue pinter sayang. Kalau gue bodoh gue nggak akan kayak lu. Kalau gue bodoh gue nggak akan keliling dunia sendirian. Gue nggak akan bisa buka usaha. Gue nggak akan gue nggak akan seperti ini gitu loh, karena gue pinter makanya gue bisa seperti ini. Beda sama lu, kalau lu mah bukan bodoh lagi tapi goblok. Meskipun kita bodoh, kita mesti belajar biar lebih pintar itu. Nah, masa bodoh terus. Udah klarifikasi dong, ngapain lu klarifikasi? Pentingnya apa buat gue? Pentingnya apa buat gue? Untungnya apa buat gue? Apa? Gitu, nggak ada. Yang ada enak di dia, naik lagi kalian kepo ke story-nya dia. Emang dia itu yang dia cari. Dia butuh viewers. Oh iya emang gue Dajjal. Kenapa? Udah guys, jangan bahas yang berantem lah. Iya. Jangan dilayani KGBI ya, nggak aku layani, makanya hari ini doang aku post story tuh. Kemarin kan aku bahas tuh masalah pelakor kan, aku bahas. Nah hari ini aku bahas tentang dia gitu loh. Hari ini aja, karena aku tahu dia butuh viewers. Dia butuh viewers untuk melakukan bisnis dia lagi dia jalanin. Dia butuh endorsan atau apa, aku nggak pernah tahu gitu loh. Yang pasti dia butuh viewers, makanya menggiring opini terus. Sally tidur mah, Janet. Sally tidur tewas sudah tuh. Maulah diajak ke Amerika sini lagi. Dajjal nih orang. Oh iya emang gue Dajjal. Kenapa? Gue Dajjal. Gue Dajjal dilahirkan sama Sahrul Dajjal. Idola lo. Udah lagi. Terus Gaby bahas persiapan Miss Queen aja. Miss Queen yang mana dulu nih? Internasional atau nasionalnya? Yang nasional gimana tuh kayak persiapan lo? Udah, finalisnya tapi belum publish. Tanggal berapa sih itu? Bulannya bulan apa? Bulan Agustus. Oh sebelum berangkat lu gimana? Lu nggak Udah pulang dong, sudah pulang. Katanya September. Makanya enggak. Mau September kan ke Eropa. Oh lo kan harus apply buat visa. lomba. Iya, jadi kan gua ke sana kan mau Pride doang. Pride. Udah gitu Juli balik, apply visa kan, paspor ditahan 2 bulan kan, apply visa Eropa. Oh ya, selama itu Eropa sekarang? Iya sekarang gitu. Kalau dulu kan 2 minggu kan, sekarang enggak, sekarang 2 bulan. Ya tahu apa namanya, Eropa tuh sekarang nggak segampang dulu. Tapi kan lo udah ada Amerika, udah dapet paspor apa visa kemana aja gampang. Kita udah klarifikasi sama Matalia, katanya nggak ada masalah. Emang dia nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kalau gua ngomong, kalau dia ngejahatin Cevita, dia akan malu gitu loh. Mungkin lo kayak Eropa pagi. Jadi kan orangnya kan nggak mau ini, dia orangnya ya udah gitu loh, udah gitu. Even dia dijahatin pun ya udah gitu, dia legowo. Tapi lo udah dapet visa Eropanya? Belum, harus ditahan paspor 2 bulan. Gua mau pergi kan? Iya makanya gua kan masih mau pergi. Jadi makanya gua pulang Juli apply visa, paspor ditahan. September kalau misalkan ini keluar kan, gue langsung berangkat ke Eropa. Dia tahu kayak sekarang tuh sesuatu itu teman gue gini, dia mau ke Denmark awal bulan besok, sampai sekarang belum keluar visanya. Emang iya 2 bulan sampai 3 bulan. 3 bulan tuh paling lama, 2 bulan paling cepat. Alin aja biar tesnya dulu kayak gitu. Ya Alin aja yang udah dapat visa
visa Eropa 5 tahun, terus kemarin udah habis, terus dia apply lagi 2 bulan loh, 2 bulan baru dapat callingan interview. Iya. Mungkin semenjak udah Brexit itu kali ya. Nggak ngerti deh. Kan sekarang kan udah bukan Uni Eropa lagi kan, udah bukan Eropa, sekarang namanya kan udah Brexit, si Inggris kan keluar tuh. Jadi itu jadi susah kalau nggak salah sih. Inggris udah bukan Eropa soalnya. Iya, tapi masih tetap Schengen sih. Tapi tetap udah itu gara-gara itu katanya sih. Iya, Inggris habis COVID juga kali ya. Inggris udah nggak mau dibilang negara Eropa, dia mau tetap dibilang Inggris gitu. Malah sekarang yang agak gampang tuh Amerika nggak sih? Enggak juga. Indah ketolak berapa kali coba? Iya, gue sih kemarin beruntung banget ya, gue sekali. Ini dia komen lagi, jadi lu kalau masih tolol. Dan itu gue cuma ditanyain lu mau ngapain ke Amerika gitu Ini sekarang iya, yang ini yang ribet, ribet sekarang banget. Ngetik aja tuh nggak bisa, nggak tahu, nggak paham. Tuh Gap dia nanya, just in case kalau ditahan more than 2 months gimana? Ya, kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar negeri, paspor kita ditahan. Nanti pastikan kalian beli tiket yang bisa reschedule, pastiin beli hotel yang bisa di reschedule juga. Iya, Jangan beli yang kalau beli promo kayak nggak bisa deh. Nah. Intinya yang bisa reschedule semuanya, jadi mau the worst kalian nggak jadi berangkat masih aman lah. Ini dari tadi nyinyirin gua, ini dia komen lagi, Daddy Gonlok, lu kalau masih tolol, belajar ngetik dulu, ya. Gonlok itu bahasa apa? Golok lu pikir? Ah? Lu tuh goblok, makanya lu kebanyakan makan tai, ngetik aja lu nggak bisa, nggak tahu, nggak paham. Udah ya, nggak usah dibaca. Kayak gini orang di blok aja, bukan aku ininya sayang. Aku yang ngeblok itu tuh ya. Gimana caranya? Biarin aja, nggak usah di blok. Biar makin kelihatan bodohnya. Kalau aku sih nggak blok blokin ya, kayak makin kelihatan tololnya. Tika ingat tuh, ingat punya keturunan itu kok julid. Intinya tuh ya sekarang tuh liburan tuh sebenarnya gampang, tapi itu sekarang murah, tapi yang susah sekarang kayak surat menyuratnya. Benar, surat menyuratnya. Nah itu susah banget surat menyuratnya. Gue tuh pengennya kalau nanti udah bisa pergi kemana-mana tuh, gue mau kemana? Pengen ke Jepang. Ke Jepang lah, itu udah dapat visa 3 tahun. Iya, gue pengen ke sana. Aku mau ke sana. Jepang tuh. Tapi Jepang itu susah nyari transportasinya, temen aku bilang sih. Ya lo kereta. Itu kereta, keretanya malah ribet. Keretanya tuh malah turun-turunnya itu kita nggak boleh minus sedikit pun. Iya, karena kita benar harus tahu rute. Iya. Itu ada anak Eka tuh, si Agus tuh. Agus tuh tinggal di Jepang. Iya, di Agus, tapi di Jepang tuh enak banget loh. Lo suka orang Jepang gak sih? Enggak, Eka nggak suka karena gue suka Jepang kali ya, jadi gue Eka nggak suka Asia. Seru, tapi Betul, ada Agus tuh. Halo Agus. Tadi kau aku ke Jepang, kau off ya. Kau off, pokoknya 5 hari harus temenin aku jalan biar aku nggak nyasar, karena kan di Jepang itu kan jarang ada bahasa Inggris kan, jadi supaya nggak, iya kayaknya pengen ke Tokyo deh, jadi biar nggak nyasar. Agus di mana Gus? Dia pacaran sama orang Filipin, kayak di Jepang enak. Itu storynya Matalia baca bawa Cevita. Kalian aja yang baca, ngapain suruh gue udah ngeblok dia. Gue udah Agus tuh kerja di Jepang ya. Hah? Nggak usah dibaca udah. Kenapa? Itu Agus tuh kerja di Jepang. Iya, dia udah lama di Jepang. Iya, kabarin hamil 3 tahun, enak banget ya. Oh, di mana Gus? Tokyo apa Osaka? Jadi bebas mau masuk kayak tiap minggu pun bisa. Kayak di Jepang enak loh katanya. Orang nanya dia kerja di mana, malah kayak di Jepang enak Agus loh. tinggal di kota mana Gus? Ah, Lu kemana? nggak usah bilang kayak di Jepang enak, tetap aja kok pacaran sama orang Filipin di sana. Gue jalan 3 harinya gue Dia pacaran sama orang Filipin, kayak di Jepang enak, tapi pacarnya sama orang Indonesia tuh Gap, kan mirip-mirip orang Indo. Iya sih. Tapi Jepang tuh gitu sih, hotelnya kecil-kecil. Agus sih nggak jawab, ditanya di kota mana loh.